Selamat sore, puji syukur saya panjatkan atas kehendak Tuhan yang Maha Esa karena saya masih diberi kesehatan panjang umur saya selalu. Di sini saya sebagai ketua kelompok dari kelompok 6 dan teman-teman atas nama Raja Iqbal Daulay, Diva Arisa, Aileen Candebi. Mereka tidak bisa dapat hadir dikarenakan situasi jarak yang tidak memungkinkan. Baiklah, di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan penjelasan dari tanaman sukun, baik itu dari penanaman, budidaya, dan potensi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang hasil penanaman atas nama Aileen Candebi, NPM 1913010139. Saya di sini sedang berada di lahan penanaman sukun. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan tentang budidaya penanaman sukun. Langkah-langkah. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan langkah-langkah penanaman budidaya sukun. Langkah-langkah. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan langkah-langkah penanaman budidaya sukun. Perkenalkan, nama saya Joel Firman Ricardo Segian, NPM 1913010092. Di sini saya dari kelompok 6 akan menjelaskan bagian sukun ataupun bagian potensi sukun. Baiklah, akan saya mulai. Kita mengetahui di Eropa itu tanaman sukun sangat tenar yang disebut dengan breadfruit, sebuah sukun yang beratnya sekitar 3 kg. Cukup menyediakan karbohidrat dan makanan untuk sekeluarga yang terdiri dari 5 orang. Nyaris di setiap jengkal tanah milik warga Jawa Timur terdapat tanaman sukun. Dulu sukun dijadikan makanan Jamaika. Kini para ahli yakin buah itu kembali bisa membawa ketahanan pangan di pulau itu yang mengimpor lebih dari setengah makanan. Dalam laman situs Science Scientist dilaporkan sukun secara luas dikonsumsi di Kepulauan Pasifik dan lebih banyak sukun yang diproduksi dalam 1 hektar daripada beras gandum atau buah-buahan. Di sini menurut sejarah terkait dengan sukun, ilmuwan menemukan bahwa nenek moyang sukun adalah Kui yang tumbuh di New Guinea. Versi lainnya menyebut sukun diperkirakan dari Kepulauan Nusantara sampai Papua mengikuti migrasi suku-suku Austronesia sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Tanaman ini kemudian turun menyebar ke pulau-pulau Pasifik. Diperkirakan pada masa pendagangan rempah di akhir zaman Majapahit, sukun penyebar ke Jawa dari Maluku karena pengaruh kolonasi bangsa-bangsa Eropa. Ini lalu menyebar ke barat-barat antara tahun ke tahun dari 1750 sampai 1800 ke Malaysia, India, Sri Lanka, Mauritius, dan pada tahun 1899 tiba-tiba di Afrika. Kini sukun telah menyebar ke luas berbagai belahan dunia, terutama di wilayah tropis. Dari potensi tanaman sukun dari saya. Saya Raja Iqbal Daulay, NPM 1913010134 dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembudidayaan tanaman sukun. Sebelum kita belajar lebih jauh lagi, sukun itu ialah sukun termasuk adalah
kulur atau ketimbul, atau timbul adalah yang disebut dengan nama sejenis pohon yang bisa berbuah atau pohon yang berbuah. Buah sukun ini tidak berbiji dan memiliki bagian yang empuk yang mirip roti setelah dimasak atau digoreng. Karena itu orang-orang mengenalnya sebagai buah roti. Asal usul tentang sukun yang berasal dari kawasan ASEAN yaitu daerah yang terbentang dari bagian timur Indonesia dan bagian barat Amerika. Kawasan ASEAN meliputi beberapa wilayah berikut. Buah sukun ini menjadi sumber makanan yang dimanfaatkan oleh orang-orang ASEAN sejak tahun 3000 tahun yang lalu. Selanjutnya tentang klasifikasi sukun. Klasifikasi sukun tentang tumbuhan tanaman yang masuk dalam golongan suku Moraceae dari Maga Acropus. Maga Acropus terdiri dari 60 spesies tanaman. Penyebutan buah sukun termasuk juga yang diberikan untuk buah yang berasal dari tanaman Acropus flaminacea atau Acropus maculosus. Ada kita Pak. Klasifikasi sukun salah satunya Kingston Plantae, Subkingdom Pidi Plantae, Infrakingdom Streptophyta, Superdivisi Ambrophyta, Divisi Tracheophyta, Subdivisi Spectrophyta, kelas Macropsida, Superordo Rosanae, Ordo Rosales. Selanjutnya tentang syarat tumbuh. Tanaman sukun ini baik dikembangkan di daerah rendah hingga ketinggian 1200 meter dan dapat dicurah hujan antara 2000 sampai 3000 mm per tahun. Tanaman sukun ini banyak mengandung pupuk organik dengan pH 6 sampai 7. Walaupun tanaman sukun ini toleransi terhadap pH rendah, tanpa kekeringan dan tahan pada tanah beragam dan terkena. Pembibitan. Bibit tanaman sukun dapat diperoleh melalui setek pucuk, okulasi, tunas akar alami, cangkok, ciri bibit sukun yang baik, dan sudah terdapat minimal 4 daun. Warna daun agak gelap, mengkilap, dan segar. Batang kulit lurus, tegak, dan penanamannya membutuhkan banyak air sehingga waktu yang dapat dengan musim hujan. Waktu tanaman pada hari ini untuk mengurangi penguapan. Persiapan tahun sebelumnya sangat penting dalam membersihkan sebuah tanaman.